Samsung kembali meluncurkan smartphone mereka di jajaran kelas entry level yang akan mengacak-ngacak para kompetitor yang bermain di kelas ini. Seperti apa sih penampakan dan juga kemampuan dari Samsung A24? Bareng aku Tobel, kita akan unboxing Samsung A24 hanya di channel YouTube Dansel Official. Nah, ini nih HP baru lagi dari Samsung, si jagoan baru kelas entry level, yaitu Samsung Galaxy A24. Untuk harga resminya di 3.499.000. Dan kita akan lihat HP seperti apa yang kita dapetin di harga ini. Untuk boxnya sendiri seperti ini teman-teman. Seperti box HP Samsung pada umumnya yang berada di kelas yang sama. Sangat simpel dengan penampilan branding Galaxy A24 yang gede ini. Smartphone yang kita dapatkan kali ini memiliki varian 8GB RAM dan juga internalnya 128GB yang sekaligus jadi satu-satunya varian dari Samsung Galaxy A24 yang dijual resmi di Indonesia. Untuk warnanya ini dia silver ya, dan masih ada dua pilihan warna lagi yang bisa teman-teman pilih. Jadi langsung aja kita buka untuk packagingnya seperti apa dalamnya. Oke, untuk packagingnya seperti ini ya, masih sama. Di sini ada Galaxy Samsung ya, gambar HP-nya seperti ini. Di atas nggak ada, di samping ada Galaxy A24, di bawah ada RAM, warna dan juga dibuat di Indonesia dan barcode. Nah, di sini nggak ada apa-apa. Di belakang sini ada tulisan Samsung ya, seperti itu. Sekarang kita pakai ini. Kita buka mulai dari atas. Oke, langsung aja kita buka seperti apa dalamnya. Type C ke Type C. Untuk packagingnya sendiri sederhana teman-teman, seperti boxnya Samsung Galaxy A series lainnya, terbungkus dalam slim box yang mirip dengan jajaran smartphone flagship milik Samsung maupun milik brand sebelah. Di dalam ini ada kotak yang isinya buku panduan, kemudian juga sama kartu garansinya. Kemudian ada kabel charger yang ujungnya itu USB to USB Type C. Dan di dalam boxnya ini nggak ada kepala charger, tetapi Samsung menyatakan bakalan dapat banding travel adapter selama persediaan masih ada. Terus kita dapat smartphone-nya, terdapat juga stiker untuk IMEI-nya di dalam sini juga. Nah, terakhir kita dapetin SIM ejector dan kita lihat smartphone-nya. Oke, masih bisa dilihat ya, ini masih disegel rapi. Tertulis di sini kalau smartphone ini memiliki Super AMOLED, kemudian udah triple kamera, dan juga udah ada fingerprint sensor untuk keamanannya. Warnanya sendiri silver ya. Nah, langsung aja kita buka. Nah, oke. Inilah Samsung A24 yang bisa ditebak ya.
untuk desainnya sama kayak desain semua HP Samsung di jajarannya. Mirip-mirip seperti Samsung Galaxy S23 Plus dengan 3 kamera di belakang yang berdiri terpisah seperti ini, menonjol-menonjol ya. Dan di belakangnya dan seperti yang semua smartphone Samsung apapun desain kameranya itu bakal dapat model desain yang sama kayak gini, kayak kakaknya. Untuk cover belakangnya ini materialnya dia plastik ya, tapi dengan style finishing ala kaca. Jadi ini bukan kayak material plastik yang dicat glossy gitu, tapi seperti ada lapisan mika yang menyerupai kaca yang langsung ditempel di sini nih. Kalau didengerin suaranya tetap aja plastik. Dan ini solid banget sih untuk framenya di pinggirnya, dia diketok, suaranya nggak sekeras yang di belakang. Kemudian dikasih finishing ala metal, ini juga solid, jadi secara build quality oke lah ya. Di bawah ini ada port yang juga komplit ya, mulai dari jack, ada jack 3,5 mm, kemudian ada lubang mikrofon, kemudian ada port USB Type-C, dan juga ada lubang lubang speaker. Dan juga untuk di sebelah kanan di sini ada tombol power yang juga sekaligus fingerprint sensor. Kemudian di atas di sini ada volume up and down. Kemudian untuk sebelah kiri di sini ada SIM tray. Di sini untuk SIM tray-nya dia udah bisa dedicated dual SIM, plus ada slot micro SD juga sampai 1 TB. Dan di atas ini ada satu buah mikrofon. Nah, untuk HP-nya sendiri secara dimensi ini tangan saat menggenggam rasanya compact untuk ukuran tangan dengan smartphone dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk ketebalannya sendiri cuman 8,3 mm dengan berat 195 gram aja, yang mana ini cukup bagus sih. Kita coba langsung nyalakan aja untuk melihat bagaimana kualitas layar dan juga performa dari HP ini. Nah, ini udah ada proteksi Samsung by Knox-nya. Untuk login kalian cukup banyak metode seperti free recognition, fingerprint, password, pattern. Untuk pakai fingerprint proses registrasinya berlangsung cukup cepat lah ya, harusnya kayak yang biasanya nanti kita coba dulu. Dan ini adalah tampilan dari Samsung Galaxy A24 setelah di setup. Seperti biasanya secara tampilan layar ini bagus ya, bagus banget. Mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera. Layarnya ini kalau dilihat secara langsung, ketajaman gambarnya ini sangat baik karena layarnya menggunakan layar berjenis Super AMOLED dengan bentang layar 6,5 inch Full HD Plus. Jadi ukurannya cukup besar dan refresh rate-nya 90 Hz. Makanya kalau kalian lihat pergerakannya saat di navigasi dan juga scroll terlihat mulus, dan layarnya ini punya brightness tinggi hingga 1000 nits. Secara tampilan kalian bisa lihat untuk bezelnya memang cukup tebel, tapi dia nggak kayak HP seperti seri N3-nya ya. Mungkin kebantu sama ketebalan yang nggak terlalu tebel banget, jadi masih cukup balance lah dilihat tuh, masih enak, nggak tebel-tebel banget dilihat mata. Terus water drop note-nya ini, nah kalau Samsung disebutnya Infinity U display, ini juga lebih terlihat cakep sih karena dia berdesain narrow atau sudut-sudutnya ini nggak terlalu melebar, jadi dia pakai sudut yang tajam, nggak terlalu melengkung. Jadi overall secara keseluruhan looknya dari depan juga masih terlihat keren. Untuk sistem operasinya sendiri dia pakai One UI 5.1 berbasis Android 13. Ini udah full One UI, jadi fitur-fiturnya juga bisa dibilang cukup lengkap. Ada expander, ada secure folder, tetapi untuk screen recordernya di sini memang belum tersedia secara langsung. Jadi
kalian perlu menginstal aplikasi dari Play Store. Kemudian untuk experience-nya sama kayak di One UI, smartphone Samsung lainnya. Jadi tampilannya nyenengin banget, berasa clean dan juga experience-nya yang terlihat smooth sekali, ala-ala Samsung banget lah. Terus untuk performanya, chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G6 dengan kapasitas RAM 8GB dan internal memori sebesar 128GB. Terus untuk RAM-nya juga masih bisa di-expand sampai 8GB. Waktu kita tes buat buka aplikasi harian atau juga buat pindah antara aplikasi, ini lancar aja. Kita langsung siksa sedikit aja ya buat main game. Ternyata bisa lancar juga. Di setting menengah atas kayak PUBG ini kita bisa main di setting grafis HD dengan frame rate high dan anti aliasing on. Di setting ini experience-nya lancar. Terus CODM juga sama, kita bisa main di setting grafis high dengan frame rate high. Experience-nya juga mulus banget di HP ini. Dan kalau untuk Mobile Legends kita bisa main di setting yang cukup tinggi dengan setting grafis high dari refresh rate high dengan sangat lancar juga. Dan sepanjang buat main game dia nggak terasa gampang panas. Nah, buat kalian yang penasaran dengan skor AnTuTu benchmarknya, HP ini berhasil mendapatkan skor 355.311 untuk tes performa komplitnya, termasuk juga tes keawetannya, baterainya itu akan kita bahas. Untuk chargingnya sendiri dia support 25 watt fast charging. Kalau untuk kamera belakangnya ada 3 lensa kombinasi dari kamera utama yang 50 megapiksel dengan OIS, lalu dikombinasikan dengan kamera ultrawide 5 megapiksel, dan terakhir ada kamera makro 2 megapiksel. Kalau di depan ini ada selfie kamera dengan 13 megapiksel. Untuk fitur kameranya terdapat foto potret, terus ada fun juga yang isinya macam-macam filter. Terus di menu more ini ada Pro, Panorama, Food, Night, Makro, Slow Mo, dan Hyperlapse. Seperti biasa untuk sampel foto dan video beserta analisis lengkapnya itu akan kita bahas secara lengkap di video reviewnya. Samsung menyatakan kalau ada peningkatan di video digital image stabilization-nya. Jadi penasaran, pengen cobain langsung gimana sih hasil dari stabilization di video dari Samsung A24 ini yang menggabungkan antara OIS di kamera utama dan video image stabilization yang gambarnya udah ditingkatkan. Kalau kalian pengen tahu sampel foto atau video dan analisis selengkapnya, teman-teman bisa subscribe di channel ini. Kemudian sepertinya untuk sekarang itu dulu aja yang akan kita bahas dari unboxing dan juga first impression dari Samsung Galaxy A24 yang resmi di Indonesia ini. Mumpung reviewnya belum dibikin, kalau kalian ada yang pengen nanyakan atau ada request part tertentu yang pengen di review, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita jawab di video review selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan juga nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Oke, see you. Dansel, pusat HP dan laptop. Cuma yang belakang ini karena dia glossy dan kaca, jadi baru sebentar aja banyak tangannya.